عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Qala rahimahullah, min wajibatil muallim, termasuk kewajiban-kewajiban seorang pengajar. Yang pertama, ilqa'us salam, yaitu menyampaikan salam ala al-muallim idza dakhala al-fasl ay yusallima fa yaqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendaklah seorang pengajar apabila masuk ke dalam kelas dia menyampaikan salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وليعلم أن هذا السلوك الإسلامي العظيم يقي أواصر المحبة والثقة بين الطلاب بعضهم مع بعض وبين المعلم والطلاب. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. Seorang muallim, pendidik, masuk ke dalam ruangan belajar, dia menyampaikan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwasanya sungguhnya mengucapkan salam itu merupakan perilaku yang bersifat Islami, yang sangat agung, yang akan membuat saling menguatkan ikatan mahabbah wasiqah bainatul lab, dan kepercayaan di antara anak didik. Ba'dhum ma'a ba'din, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Wa bainal muallim wat tulab, dan juga akan mengokohkan mahabbah di antara pengajar dengan anak didik. Karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perbuatan yang apabila kalian mengerjakannya, maka akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Afsus salam bainakum, yaitu tebarkan salam di antara kalian. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wala yaghni 'anis salami kalimah sabahul khair atau masaul khair. Tidak cukup dengan mengucapkan sabahul khair, selamat pagi kalau di Indonesia, atau selamat sore, tidak cukup. Wala ba'sa biha ba'da salam, dan tidak mengapa ucapan itu diucapkan setelah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlebih dahulu. Ini adalah ucapan salam yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyebarkannya, dan ini termasuk kewajiban dari seorang pendidik. Min wajib al-muallim ay yu'allima tullab al-isti'anatu billah, yaitu mengajari muridnya. Kewajiban dari seorang muallim yaitu mengajari anak didiknya al-isti'anah billah, memohon pertolongan kepada Allah. Wa yu'allimuhum hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan mengajarkan kepada mereka hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Hadis sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Muallim mengajarkan kepada anak didiknya untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengajarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda,
Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika engkau memohon pertolongan, fasta'in billah, dan minta pertolonganlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk penanaman aspek tauhid, aspek tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ayyuhadzir al-muallim tullabahu minasyirki, hendaklah seorang pendidik memperingatkan anak didiknya agar menjauhi perbuatan syirik, memperingatkan dari perbuatan syirik. Wa huwa sarful ibadati li ghairillah, yaitu mengalihkan peribadahan kepada selain Allah, ka du'ail anbiya was salihin wa ghairihim, sebagaimana berdoa kepada para nabi dan orang-orang saleh serta kepada selainnya. Amalan biwasiyatil Luqman liwaladihi, dan ini merupakan bentuk realisasi dari wasiat Luqman kepada anaknya, allati qala Allah Ta'ala fiha, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam hal tersebut. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat ke-13. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kau menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Pendidikan tauhid harus diberikan oleh seorang pendidik yang baik kepada anak didiknya. Termasuk bagaimana seorang anak didik pada pembahasan kedua tadi dididik untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uka fasta'in billah wa la ta'jaz. Ihris, bersemangatlah atas segala sesuatu yang bisa memberi manfaat kepadamu. Fasta'in billah, kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ta'jaz, dan jangan kemudian merasa lemah, merasa loyo, putus asa untuk kemudian tidak mau bersemangat lagi. Lah, bukan sikap mental seorang muslim yang seperti ini. Dia harus berusaha dan dia harus berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya. Pendidik yang baik akan menanamkan yang demikian ini. Wala ta'jaz, kemudian tidak bersikap lemah menghadapi masalah-masalah yang ada. Ini adalah dalam rangka menyiapkan anak didik menjadi da'i ilallah, menyampaikan syariat Allah kepada umatnya. Kalau orang berdakwah kemudian diomong sana sini, wajar saja. Jangankan orang yang berdakwah, orang yang tidur terus seharian pasti diomong orang. Kamu kok tidur terus seharian? Nah, kan diomong. Apalagi orang yang berdakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sudah pantas apabila kemudian timbul pembicaraan terkait diri kita, atau mungkin terkait dalam hal masalah ini adalah masalah dakwah, maka fasta'in billah wala ta'jaz, mohon pertolongan kepada Allah dan jangan kemudian kita merasa lemah. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang, maju terus. Ini adalah
tugas dakwah kita. Tandang ke gelanggang meski seorang. Ya. Ini adalah perlu kita tanamkan kepada anak didik kita, ya. Ya. Bahwasannya pertolongan Allah itu bersama, ya. Hal-hal yang akan menyulitkan, kemudahan itu senantiasa beriring dengan kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Inna ma'al usri yusra. Ya. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, ya, pasti Allah akan menolong kalian. Intinya adalah, ya, kita berusaha untuk terus berjalan di atas al-haq. Dan selama kita berjalan di atas al-haq, Allah pasti akan menurunkan pertolongannya. Ihfadillah yahfadka, ya. Jagalah syariat-syariat Allah, pasti Allah akan menjaga dirimu. Ya. Dan sekian banyak dorongan-dorongan yang sifatnya motivasi kepada kita semua untuk terus, ya, menyampaikan tentang al-haq, ya, dan terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga dalam hal ini adalah, ya, memperingatkan anak didik untuk tidak melakukan kesyirikan. Ya, sesungguhnya kemaksiatan yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah asyirk, syirkul akbar, ya, kesyirikan. Dan ini adalah dakwah para rasul, memberantas kesyirikan. Dan seorang pendidik yang mewarisi tugas kenabian, ya, memang mau tidak mau akan berhadapan untuk memberantas kesyirikan, dan termasuk menanamkan kepada anak didik untuk menjauhkan kesyirikan itu sendiri, selain tentunya menanamkan sikap tauhid kepada anak didik kita. Ala muallim ay yu'allim at-tullaba as-salata fil madrasah. Ya. Hendaklah seorang pendidik mengajarkan kepada anak didiknya as-salata fil madrasah. Ya. Yaitu mengajarkan anak didiknya salat di madrasah. Ya. Tentunya madrasah di sini yang ada masjidnya. Ya. Artinya anak-anak didik dilatih untuk salat berjamaah. Ya. Wa ya'khudhuhum ila al-masjid liyusallu ma'al jamaah. Ya, liyusallu ma'al jamaah. Ya, kemudian mengajak mereka untuk pergi ke masjid guna menunaikan salat secara berjamaah. Ya. Wa yasrafu 'alaihim bi nafsihi liyata'allamu adabul masjid. Kemudian, ya, menjadikan diri mereka, ya, untuk mengerjakan, ya, adab-adab di dalam masjid, ya, mengajarkan kepada mereka adab-adab di dalam masjid. Wa yadkhuluhu binizami wa hudu. Dan kemudian mereka diperintahkan untuk masuk dengan teratur dan tenang. ويبدأ بتعليم الطلاب الوضوء والصلاة منذ السابعة للبنت والصبي على السواء لقوله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Kemudian memulai untuk mengajari anak didik berwudu dan sholat ketika mereka berusia 7 tahun.
Ya, bagi anak laki-laki maupun anak perempuan sama saja, karena perintah Nabi SAW, "Allimu auladakum as-salata idza balaghu sab'a." Ya, perintahkan, ajari anak-anak kalian salat apabila telah menginjak usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha idza balaghu 10. Dan pukullah mereka jika tidak mau mengerjakan salat apabila mereka telah mencapai usia 10 tahun. Dibolehkan kita memukul. Tetapi pemukulan yang dilakukan oleh kita disyaratkan oleh para ulama dengan persyaratan. Yang pertama adalah pukulan yang tidak mengarah kepada hal-hal yang anggota tubuh yang sifatnya vital. Yang kedua, pukulan itu tidak menimbulkan trauma, menimbulkan bekas. Entah bagaimana cara memukulnya. Yang jelas seperti itu. Tetapi tentunya sebelum memukul perlu nasihat. 3 tahun, dari umur 7 sampai 10 tahun. Jangan tidak pernah dilatih umur 7 tahun, tiba-tiba 10 tahun disuruh sholat langsung dipukul. Namanya tidak bijak seperti ini, nggak adil. Perintah Rasul yang 7 tahun untuk melatih terus sholat diabaikan. Begitu tiba 10 tahun main pukul. Ini yang demikian ini tidak menjadikan kemudian kita menjalankan apa yang diperintahkan Rasul secara lengkap. Latih mereka dari umur 7 tahun terus. Setelah 3 tahun terus kok masih juga secara intensif tidak juga membekas, masih bolos-bolos juga untuk sholat jamaah. Nah, boleh dipukul dengan pukulan yang tidak sampai menimbulkan luka, bahaya, tidak dipukulkan ke arah wajah atau anggota-anggota tubuh yang termasuk vital dalam hal ini. Wa 'alal murabbi an yu'allima tullabahu at-tawakkul 'ala Allah liqaulillahi ta'ala fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Surat Yunus ayat ke-14, mengajari anak didik untuk bersikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan firman Allah, fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan kepadanya lah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang berserah diri. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi la razaqakum kama turzaqu at-tayru tabdu himasan wa ta'udu bitana." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah, maka dia Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana seekor burung telah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabdu himasan, pada pagi hari dia terbang mencari makan dalam keadaan perutnya kosong. Wa ta'udu bitana, dan kemudian pada sore hari dia pulang dalam keadaan perutnya telah terisi penuh. Rizki Allah. Maka penting sekali menanamkan tentang keyakinan rizki adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluknya, hambanya masing-masing telah diberi kadar. Hari ini berapa rizkinya. Jangan sampai kemudian salafin kalah dengan orang-orang awam. Bukankah sangat memalukan apabila ada salafin bertengkar gara-gara yang satu jualan nasi bungkus, yang satu jualan nasi bungkus, yang satu laku, yang satu tidak. Kemudian yang tidak laku menuduh gara-gara kamu ada di sini, kemudian jualan saya jadi tidak laku.
Ya, rizki Allah. Ya, masa kalah dengan orang di Tanah Abang, nggak pernah ngaji salaf, semua jualan kain, tapi masing-masing ada rizkinya, nggak bertengkar satu dengan lainnya. Ya. Ajari saya pijat dong. Ini lumayan untuk usaha tambahan. Jangan, nanti langganan saya kamu rebut. Wah, ini sudah. Artinya khawatir ya, rezekinya kemudian terkurangi. Belajar usul salasa bolak-balik ya, masih dalam masalah implementasi pengamalan masalah rezeki saja masih belum mapan ya. Perhatikan bagaimana orang berderet jualannya sama ya, masing-masing jualan. Pernah di mana di Pleret itu loh, yang jualannya kan sama, poyom, tape semua. Nggak pernah satu dengan lainnya kita temukan misalnya, kamu di sini aja, berantem kemudian. Masing-masing ada rezekinya. Ya, satu mobil merapat ke satu mobil lagi ada karena ada mobil ini merapat ke sebelahnya. Allah sudah mengatur yang demikian ini. Tidak perlu kemudian kita cemas ada pesaing. Apalagi pesaing itu sesama salafin, harusnya dibantu. Bantu ya, ini dagangan saya simpan tempat antum. Ya, saling membantu, ta'awun. Ya. Tidak perlu kemudian kita berkecil hati, rezekinya nanti bagaimana. Didik anak-anak kita seperti itu. Demikian juga kita mendidik diri. Jangan kemudian kita khawatir, wah anak saya nanti masuk ke pesantren, masa depannya suram. Ya, nanti mau kerja apa? Ya, cari pekerjaan sekarang susah, apalagi di Riyadul Jannah nggak ada ijazahnya. Nggak ada ijazahnya. Nah, yang saya punya ijazah S1 saja kesulitan cari pekerjaan. Nah, kan bayangannya mengukur dirinya. Ya. Rezekinya itu lain, diri kita dengan rezeki anak kita. Ya, gitu. Maka tidak perlu kemudian kita ciut hati, ya, patah semangat. Ya. Allah yang akan menentukan rezeki. Kita berusaha bekali anak-anak kita dengan ilmu, ya, sehingga mereka bisa mapan, sehingga mereka bisa kokoh dengan ilmu itu. Ya. Adapun masalah keterampilan dunia, ya bisa nanti menyusul. Mau dikursuskan jahit, bisa. Mau kursus apa? Ya. Reparasi AC, bisa. Ya. Mau jadi dokter, training saja 1 tahun mungkin bisa. Ya. Artinya ini mubalaghah saja, ya. Tidak se-ekstrim itu tindakannya tentunya, insyaallah. Artinya bahwasanya kita jangan kemudian berkecil hati, ya. Kemudian menganggap, ya, besok masa depan anak saya bagaimana. Tawakkal 'ala Allah, ya. Selama kita niatkan anak kita untuk dididik agama, Allah nanti yang akan mengatur rezekinya. Ya. Dan banyak riwayat, ya, di antaranya ada 2 orang saudara, yang satu, ya, mulazamah, belajar menuntut ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu bekerja. Kemudian yang bekerja ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saudaraku ini tidak pernah membantu saya kerja. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi rezeki yang kamu peroleh adalah lantaran karena saudaramu yang sedang thalabul ilm. Jadi menuntut ilmu itu adalah membuka abwab, pintu-pintu rezeki. Ya, mungkin rezeki ini sementara ini rezeki kita ini selama ini sempit. Kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita pun sempit juga, bakhil juga untuk bayar sahriyah bulanan ke pesantren. Ya, sehingga Allah sempitkan juga. Ya. Karena kitanya bakhil. Ya. Untuk anak kita saja, yang katanya anak kita ingin soleh, ya, ingin menjadi seorang yang alim, kitanya sendiri bakhil, tidak mau untuk kemudian memberi nafkah kepada anak kita yang makan di tempat pondokannya.
Nas'alullah al-afiyah. Ya. Maka hal-hal yang demikian perlu banyak untuk introspeksi. Ya, semakin kita banyak berinfak, semakin kita banyak memberi. Ya, seperti air sumur tidak pernah ditimba, apa jadinya air itu? Ya. Ya, airnya akan kotor. Tapi kalau sumur itu terus digunakan airnya, ditimba terus, kan bersih terus, jernih terus, mengalir terus kan dari sumber mata airnya. Sama harta kita juga, infakkan, terus akan mengalir biiznillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau rezeki kita sempit, introspeksi. Ya. Poin yang keenam, 'alal mudaris kadzalik ay yaghrisa ruh at-tadhiyah wal jihad fi sabilillah. Ya, di du'a'il Islam min al-kufrah wal yahud wal mulhidin. Dan hendaklah seorang pengajar demikian juga menumbuhkan ruh at-tadhiyah, berkorban. Ya, ruh untuk berkorban dan berjihad di jalan Allah melawan musuh-musuh Islam, ya, yaitu dalam bentuk ya, musuh-musuh Islam dari kalangan kafir, Yahudi dan orang-orang yang menyimpang, ya, orang-orang ateis. Ya. Ini perlu ditumbuhkan semangat untuk melakukan kurban, ya, berkorban. Ya. Tadi ada dialog kecil, ya, pas istirahat. Ya. Bagaimana ini satu santri sering jajan, satu santri karena orang tuanya latar belakang ekonominya, ya, pas-pasan sehingga jarang dikirimi uang, sehingga santri ini lebih banyak tidak jajannya. Nah, sementara yang satu santri sering jajan. Apa tindakan kita sebagai pengasuh? Apakah menghentikan santri yang sering jajan ini? Nah, saya bilang teruskan santri itu jajan, tapi jangan lupa tumbuhkan kesadaran untuk berkorban supaya memberikan sebahagian rezekinya untuk temannya yang tidak punya itu, agar bisa sama-sama jajan. Ya. Seperti itu. Karena anak-anak, namanya anak-anak pasti senang jajan. Ya, kita saja yang dewasa senang jajan, apalagi anak-anak. Ya, ada es krim, tong es krim. Ya, keluar lagi cilok. Keluar apa namanya cilok di sini? Ya, keluar lagi makanan. Ininya semua anak-anak di itu. Ya, meskipun kita harus mengendalikan keuangannya, mengendalikan jajanannya, dipilihkan yang sehat, ya, yang sekiranya tidak memadaratkan untuk anak-anak, ya, dipilihkan oleh kita. Ya, tetapi tetap kita beri ruang dia untuk jajan, ya, dan jangan kemudian kita menyetop dia sementara karena ada yang lainnya. Ya, itu yang tidak baik. Justru kesempatan kita untuk melatih. Ya, melatih orang yang punya untuk memberi kepada yang tidak punya. Ya. Pernah ada satu pondok di mana kalau ada kiriman dari orang tuanya disensor. Kalau makanan, kue tidak boleh dibagikan, ditahan. Gitu. Tapi kalau makanan lain, makanan misalnya lauk pauk boleh dimakan. Tapi kalau kue tidak. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu tadi, ada santri yang tidak pernah dikirimi paket itu tadi, ya. Akibatnya timbul kecemburuan, ya. Ya. Seperti ini kan tidak lantas kemudian yang ngirimi paket ini dilarang untuk tidak mengirim paket.
Justru ini kesempatan kita untuk melatih orang yang punya ini agar mendistribusikan harta kekayaannya kepada yang tidak punya. Kan begitu. Sama seperti zakat. Ada orang kaya, ada orang miskin. Apakah kemudian orang kaya dilarang kaya? Kan tidak. Oleh agama kan silakan orang kaya silakan. Mau kaya harta, kaya tidak boleh diteruskan. Itu. Kaya harta boleh. Itu. Tapi yang miskin tetap. Nah, bagaimana mendistribusikannya? Melalui zakat. Kan begitu. Diambil zakatnya, zakat ini diserahkan kepada yang fakir miskin. Seperti itu. Sama santri sering dikirimi paket, jangan dilarang paketnya, biarkan saja. Tapi kita latih anak ini supaya dermawan, supaya bersifat karim, suka berinfak. Terus latih dia. Tuh lihat ada yang temanmu yang tidak ini baik, ayo dikirim. Terus begitu. Itu melatih. Sehingga dengan demikian akan timbul mahabbah di antara mereka biiznillah. Akan timbul rasa sayang menyayangi. Demikian. Jangan kemudian lantas di stop kirimannya. Ini sama-sama kelaparan nanti. Nggak bisa belajar. Gitu. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kekurangan, keterbatasan yang saya sampaikan pada kesempatan daurah kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mohon maaf sekali lagi apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.